Halo Sobat Sejarah, tanda melambaikan tangan. Selamat datang di Petok, Legenda Nusantara. Tempat kita menelusuri kisah-kisah hebat dari masa lalu Indonesia yang penuh makna dan inspirasi. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like tanda jempol naik, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak cerita luar biasa seperti ini. Sekarang, mari kita masuk ke kisah menggetarkan hati tentang Pangeran Purbaya dan perlawanannya terhadap Portugis. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang seorang pangeran yang menolak tunduk pada bangsa penjajah, bahkan ketika nyawanya jadi taruhannya? Dialah Pangeran Purbaya, darah bangsawan yang rela mengorbankan segalanya demi kehormatan negeri. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tapi kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan keberanian yang tak lekang oleh waktu. Pangeran Purbaya lahir dari keluarga bangsawan Mataram, cucu dari Panembahan Senopati, raja besar yang mendirikan kerajaan Mataram Islam. Sejak kecil, darah keberanian sudah mengalir di nadinya. Ia tumbuh di tengah kisah kejayaan leluhurnya, tapi juga menyaksikan masa di mana penjajah mulai menancapkan kuku kekuasaan di tanah Jawa. "Ayah," katanya suatu malam, "mengapa bangsa asing itu begitu sombong di tanah kita?" Sang ayah menatapnya dalam diam, lalu menjawab lirih, "Karena kita mulai lupa siapa diri kita sebenarnya." Sejak saat itu, api di dada Purbaya tak pernah padam. Ia belajar strategi perang, mendalami ilmu kanuragan, dan memimpin pasukan kecil di daerah pesisir utara Jawa, tempat di mana Portugis mulai berdagang sekaligus menekan rakyat. Ia melihat rakyatnya dipaksa menjual hasil bumi dengan harga murah, dan anak-anak menangis kelaparan. "Tidak, aku tidak akan diam," teriaknya di depan pasukan. "Jika Mataram diam, biar aku yang berdiri di garis depan." Malam itu, angin laut berhembus kencang membawa aroma garam dan dendam. Pangeran muda itu bersumpah di bawah cahaya bulan. "Demi leluhurku, aku akan usir mereka dari tanah Jawa, atau aku mati di medan perang." Dan sumpah itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah awal dari legenda. Beberapa bulan kemudian, di sebuah pendopo tua di pinggiran pantai, Purbaya mengumpulkan para panglima dan tokoh rakyat. Di hadapannya terbentang peta kuno, penuh coretan tinta merah. "Kita tidak bisa menyerang mereka di laut," ujar salah satu panglima. "Senjata mereka terlalu kuat." Purbaya mengangguk pelan. "Maka kita serang di darat. Kita rebut jalur logistik mereka, kita buat mereka lapar di negeri orang." Suaranya tegas, matanya tajam seperti pedang yang baru diasah. Malam itu, ratusan pemuda Jawa datang bergabung. Ada petani, nelayan, bahkan santri dari pesantren kecil di sekitar Demak. Mereka tidak punya meriam seperti Portugis, tapi mereka punya semangat yang tak bisa dibeli. "Pangeran," kata seorang santri muda, "kita mungkin kalah dalam senjata, tapi kita punya doa dan tanah ini berpihak pada kita." Purbaya tersenyum, menepuk bahunya. "Kau benar, Nak. Tanah ini saksi bahwa darah kita suci, bukan untuk diinjak penjajah." Dalam senyap malam, pasukan itu berlatih tanpa lelah. Suara bambu yang diasah menjadi tombak, bunyi langkah kaki di tanah basah, dan lantunan doa dari mulut para pejuang menjadi irama yang menggetarkan. Di mata Purbaya, setiap orang yang berdiri di sampingnya adalah saudara seperjuangan, bukan rakyat, tapi keluarga. "Jika esok kita gugur," katanya, "maka biarlah dunia tahu, kita mati bukan karena benci, tapi karena cinta kepada tanah air." Pagi itu, langit memerah seolah ikut menandakan darah yang akan tumpah. Kapal-kapal Portugis berlayar mendekat ke pelabuhan Jepara dengan bendera besar berkibar sombong. Meriam mereka menggelegar,
menghantam pasir dan rumah nelayan. Tapi dari balik kabut pagi, pasukan Purbaya muncul, membawa bambu runcing, panah, dan semangat tak terkalahkan. "Maju!" teriak Purbaya sambil mengangkat pedangnya. Pertempuran berlangsung sengit. Pasir pantai berubah menjadi lumpur darah. Ledakan meriam bersahut dengan teriakan takbir para prajurit Jawa. Seorang prajurit berteriak, "Pangeran!" Mereka mundur. Tapi Purbaya menahan tangannya. "Jangan kejar terlalu jauh, mereka licik." Dan benar saja, dari balik kapal, Portugis meluncurkan serangan balasan dengan peluru panas. Beberapa pasukan gugur. Purbaya berlutut di samping salah satu prajuritnya yang sekarat. "Ampuni aku, Pangeran," bisiknya. "Aku tak bisa bertahan." Purbaya menggenggam tangannya erat. "Kau sudah melakukan lebih dari cukup, Nak. Istirahatlah dalam damai." Hujan turun seakan langit menangis. Tapi di balik kekalahan hari itu, nama Purbaya mulai menyebar ke seluruh pesisir Jawa. Rakyat mulai percaya bahwa ada harapan baru yang lahir dari darah Mataram. Satu jiwa yang berani berkata tidak kepada penjajah. Kabar kemenangan kecil Purbaya sampai ke telinga penguasa Mataram. Namun tak semua senang. Ada bangsawan yang iri, ada pejabat yang takut kekuasaan Purbaya akan mengancam posisi mereka. "Purbaya terlalu berani," bisik seorang petinggi istana. "Jika dia terus naik, Mataram bisa pecah." Maka pengkhianatan pun dimulai, bukan oleh musuh dari luar, tapi dari dalam darah sendiri. Suatu malam, pasukan Portugis tiba-tiba mengetahui posisi Purbaya dan pasukannya di sebuah hutan dekat Rembang. Serangan mendadak itu memporak-porandakan segalanya. "Bagaimana mereka tahu?" teriak salah satu panglima. Purbaya terdiam. Ia tahu seseorang telah menjual informasi demi keselamatan diri. Di tengah kekacauan, adiknya, Raden Jatmiko, tertembak di dada. "Kakak, lanjutkan perjuangan kita," katanya pelan sebelum menghembuskan napas terakhir. Air mata Purbaya jatuh di atas tanah yang sudah meminum terlalu banyak darah. "Kau pikir aku akan berhenti?" katanya dengan suara parau. "Tidak. Selama jantungku masih berdetak, aku akan melawan. Biar mereka tahu bahwa kehormatan Jawa tak bisa dibeli." Malam itu, hutan terbakar oleh api perang, tapi juga oleh api dendam yang tak lagi bisa padam. Hari terakhir Pangeran Purbaya tiba di sebuah bukit di perbatasan Lasem. Pasukannya tinggal separuh. Tubuhnya luka parah, tapi matanya masih menyala. "Pangeran, mundurlah," kata salah satu prajurit. "Masih ada waktu untuk selamat." Tapi ia tersenyum pahit. "Selamat dari apa? Dari sejarah? Dari kehormatan? Tidak. Aku dilahirkan bukan untuk berlari." Saat fajar menyingsing, pasukan Portugis mengepung mereka dari 3 arah. Purbaya berdiri di atas batu besar, mengangkat pedangnya tinggi. "Anak-anak Jawa," teriaknya. "Hari ini kita tidak berperang untuk menang, tapi untuk dikenang." Dengan teriakan itu, ia memimpin serangan terakhir. Peluru menembus dadanya, tapi ia tetap berdiri, sampai akhirnya jatuh dengan tersenyum. Ketika perang usai, Portugis memang menang, tapi mereka takut menyentuh jenazahnya. Karena rakyat datang berbondong-bondong, menabur bunga, menangis, dan bersumpah melanjutkan perjuangannya. Nama Pangeran Purbaya menjadi legenda, bukan hanya di Mataram, tapi di hati seluruh rakyat yang mencintai tanah airnya. Setelah Pangeran Purbaya gugur, tanah Lasem seperti diliputi kabut duka. Rakyat menatap langit dengan mata sembab.
Mereka tak hanya kehilangan seorang pangeran, tapi kehilangan harapan. Namun, di antara puing-puing pertempuran, seorang pemuda bernama Rangga menemukan pedang Purbaya yang tergeletak berlumuran darah. Ia menggenggamnya erat dan berbisik, "Aku akan lanjutkan perjuanganmu, pangeran." Desas-desus menyebar cepat, katanya roh Purbaya menampakkan diri di tengah malam, memberi semangat pada para pejuang yang masih bertahan. "Jangan takut," suara itu terdengar lembut, "tanah ini masih punya anak-anak pemberani." Cerita itu membangkitkan semangat baru. Rakyat mulai bangkit. Mereka menolak menyerah, meski Portugis menawarkan perdamaian palsu dengan iming-iming emas dan keselamatan. Sementara itu, di Istana Mataram, sebagian bangsawan menyesali keputusan mereka yang tak mendukung Purbaya. "Kita kehilangan pahlawan sejati," kata salah satu pejabat tua sambil menatap api unggun di pendopo. Namun nasi sudah jadi bubur. Jiwa Purbaya telah berpulang, tapi semangatnya mulai menjalar ke seluruh penjuru tanah Jawa, dari petani hingga santri, dari nelayan hingga pedagang. Semua merasa berhutang pada pengorbanannya. Beberapa bulan setelah wafatnya Pangeran Purbaya, gelombang perlawanan rakyat mulai bangkit di berbagai daerah. Di Demak, sekelompok nelayan menolak membayar pajak pada Portugis. Di Jepara, para wanita mulai menyembunyikan senjata di keranjang ikan mereka. "Ini untuk pangeran," kata seorang ibu dengan mata berkaca-kaca. "Untuk anak-anak kita yang harus hidup bebas di tanah sendiri." Rangga, pemuda yang memegang pedang Purbaya, kini menjadi simbol baru. Ia tak pernah mengaku sebagai pengganti, tapi setiap langkahnya mengingatkan orang pada sang pangeran. "Aku bukan Purbaya," katanya pada rakyat yang menaruh harap, "tapi darahnya kini mengalir di hati kita semua." Kata-kata itu menggema di pasar-pasar dan masjid-masjid kecil, membangkitkan semangat baru yang tak bisa dihancurkan oleh meriam sekalipun. Portugis mulai panik. Mereka kira dengan membunuh Purbaya, semuanya akan selesai. Tapi mereka salah. Api justru makin membesar. Dari makam sang pangeran, muncul ribuan jiwa yang berani. Di malam-malam sunyi, mereka sering berdoa sambil menatap ke langit, berharap Purbaya mendengar. Dan entah kebetulan atau tidak, setiap kali mereka bersiap bertempur, selalu ada angin lembut bertiup, seolah membawa restu dari arwah sang pahlawan. Rangga dan para pengikutnya memutuskan untuk menyerang gudang persenjataan Portugis di daerah Tuban. "Ini gila," teriak salah satu panglima tua. "Mereka punya senapan, kita hanya bambu runcing." Rangga tersenyum tenang. Purbaya juga memulai dengan doa, bukan dengan senjata. Malam itu mereka berangkat, hanya berbekal keberanian dan tekad yang tak bisa dihitung dengan logika. Pertempuran berlangsung cepat dan brutal. Mereka berhasil membakar gudang meski harus kehilangan banyak nyawa. Api menjalar ke langit, dan dari kejauhan, rakyat melihat cahaya itu seperti bintang yang jatuh. "Lihat," kata seorang anak kecil sambil menunjuk ke langit, "itu tanda pangeran tersenyum." Berita itu menyebar, dan rakyat kembali berani melawan. Namun tak lama setelah itu, Portugis membalas dengan kekejaman. Desa-desa dibakar, rakyat disiksa, dan banyak tawanan digantung di alun-alun. Rangga bersembunyi di hutan, hatinya hancur. "Mengapa, pangeran?" bisiknya di malam gelap. "Apakah ini harga dari kebebasan?" Tapi dalam sunyi, ia seakan mendengar suara lembut, "Jalan menuju merdeka memang berduri, tapi tak akan sia-sia." Dan ia pun berdiri kembali, dengan air mata yang berubah jadi tekad. Namun sejarah tak pernah berjalan lurus. Dalam perjuangan yang panjang, selalu ada yang tergoda oleh harta dan kekuasaan.
Salah satu pengikut Rangga, Kisura, diam-diam bersekongkol dengan Portugis. Ia memberikan informasi tentang rencana serangan besar ke pelabuhan. Kau akan diberi emas dan kebebasan, bujuk seorang perwira Portugis. Kisura menunduk antara takut dan tamak. Dan pada akhirnya, ia mengkhianati darah bangsanya sendiri. Malam itu, ketika Rangga dan pasukannya hendak menyerang, mereka malah dikepung dari 3 arah. Panah menyambar, ledakan mengguncang bumi. Kita dijebak, teriak Rangga. Ia berusaha melindungi pasukannya, tapi banyak yang gugur. Di tengah kekacauan, Kisura tertangkap. Rangga menatapnya dengan marah bercampur pilu. "Mengapa, Sura?" tanya Rangga dengan suara bergetar. "Kau menjual tanahmu sendiri." Kisura terisak, "Aku hanya ingin hidup, Rangga." Tapi sebelum ia sempat menyesal lebih jauh, peluru Portugis menembus dadanya. Rangga menatap langit, di mana hujan mulai turun. "Pangeran," katanya lirih, "pengkhianatan tak akan pernah padam, tapi selama masih ada yang setia, tanah ini tak akan kalah." Ia mengusap darah dari pedang Purbaya dan menatap ke arah timur. Selama matahari masih terbit, perjuangan ini belum berakhir. Tahun demi tahun berlalu. Portugis akhirnya terdesak dan kekuasaannya di tanah Jawa melemah. Rangga menua dalam persembunyian, tapi kisahnya, kisah tentang Pangeran Purbaya dan semangat perlawanan, telah menjadi bagian dari setiap nyanyian rakyat. Anak-anak di desa tumbuh mendengar nama itu dengan bangga. "Siapa Pangeran Purbaya, Ayah?" tanya seorang bocah. Sang ayah tersenyum. "Dia adalah orang yang berani melawan ketidakadilan, Nak. Karena berkat darahnya, kita bisa berdiri seperti sekarang." Di makam Pangeran Purbaya, bunga selalu tumbuh subur. Tak peduli musim kering atau hujan deras, tempat itu selalu harum. Banyak orang percaya, itu pertanda bahwa semangatnya masih hidup, menjaga tanah Jawa dari dalam bumi. Rangga, di usia senjanya, datang ke sana membawa pedang lama yang kini tumpul. Ia menancapkannya di samping pusara dan berlutut. "Aku sudah menepati janjiku, Pangeran," katanya dengan suara bergetar. "Kini biarlah generasi baru yang melanjutkan." Angin berhembus lembut, dan di antara desirnya terdengar seolah suara Purbaya berkata, "Terima kasih, anak muda. Perjuangan tak pernah mati, hanya berganti tangan." Kamera bisa menutup dengan pemandangan bunga yang tertiup angin dan musik sendu yang perlahan mereda. Kisah ini bukan hanya tentang perang, tapi tentang cinta pada tanah air, kesetiaan, dan keyakinan bahwa kemerdekaan selalu punya harga. Itulah kisah Pangeran Purbaya, pangeran yang berjuang, gugur, tapi tak pernah benar-benar mati. Semangatnya masih hidup di setiap jantung orang yang mencintai tanah air. Jika kamu bangga pada pahlawan seperti Pangeran Purbaya, bantu sebarkan kisah ini dengan klik like, share, dan subscribe. Agar semangat perjuangan leluhur kita tetap menyala di hati generasi masa depan.